intensi misa kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk Monsinyur Pius Datubara yang telah dipanggil oleh Tuhan pada hari Jumat yang lalu. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat belas kasih, pengampunan dosa, dan kebahagiaan kekal di surga. Juga kita mohon doa untuk ketenteraman arwah Adik Lucius Telembanua yang 3 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga karena kerahiman Tuhan, beliau diampuni segala dosanya dan diperkenankan untuk turut berbahagia bersama Bapa serta para kudusnya di surga. Permohonan dari keluarga Bapak Ngadikir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan agar kita semua bertekun di dalam doa, agar kita tak jemu-jemunya untuk berdoa kepada Tuhan. Doa menjadi kebutuhan hidup kita setiap hari. Doa menjadi makanan kita setiap hari, makanan rohani, agar kita sungguh mengalami kebersamaan dengan Tuhan, agar kita sungguh mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi doa bukan hanya sekedar syukur, permohonan, tetapi doa merupakan ungkapan iman, kebersamaan dan kesatuan kita dengan Kristus, dengan Tuhan sendiri. Maka marilah kita menghayati kebersamaan kita bersama dengan Tuhan dalam sabdanya, dalam kurban Kristus di altar ini, seraya mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita ungkapkan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan kita dan bumi. Raja surga habis, Raja surga habis, Tuhan putera dan pahala. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kudus kami turut hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah peristiwa ini. Apabila Musa mengangkat tangannya,
lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan
menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya
untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan menepati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pengalaman seorang beriman mempunyai penyakit yang serupa, tetapi endingnya berbeda. Seorang ibu terkena penyakit kanker dengan stadium tinggi. Dia mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh. Maka dengan berbagai cara ia berobat ke dokter, tetapi juga dia berusaha keras untuk setia di dalam doa-doanya. Dan juga ia memohon kepada teman-temannya, sanak saudaranya untuk ikut serta mendoakan. Dan ternyata doa-doanya dikabulkan. Ia sembuh dari penyakit kankernya. Dan sampai saat sekarang dia masih hidup. Pengalaman yang lain, seorang bapak yang juga terkena penyakit kanker. Tentu ia dan keluarganya berusaha untuk mengobatinya ke dokter, ke rumah sakit, dan bahkan sampai kemo. Karena stadiumnya juga sudah tinggi. Banyak orang mendoakannya. Tetapi Tuhan menghendaki yang lain. Dia akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa makna doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan? Yang satu dikabulkan, ibu tadi bisa sembuh. Yang satu, bapak tadi akhirnya kembali ke pangkuan Tuhan. Lalu apa makna doa-doa dengan kejadian yang seperti ini?
Dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan agar para murid selalu berdoa tanpa jemu. Maka ini juga dikenakan kepada kita, agar kita harus selalu berdoa tanpa jemu. Maka Yesus memberikan suatu perumpamaan. Di sebuah kota ada seorang hakim. Ternyata hakim ini tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun. Tapi di situ juga ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu supaya haknya itu dibela, supaya perkaranya itu dibela. Janda itu datang terus menerus, dan akhirnya hakim itu mengabulkan harapan dan permohonan supaya janda tadi tidak menyusahkan dan bahkan menyerangnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 poin permenungan bagi kita semua. Yang pertama adalah kita semua seperti seorang janda dalam cerita tadi. Janda tadi adalah seorang yang lemah, seorang yang rapuh. Dan tentu kita pun juga manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang tidak sempurna, telah berbuat dosa. Dan dengan dosa itu maka kita menjadi lemah dan susah untuk berkehendak dan berbuat baik. Maka kadang-kadang kita lebih menyukai dan senang untuk berbuat dosa daripada harus berbalik kepada Tuhan. Maka sebagai manusia yang lemah, kita harus mempunyai pembela. Karena kita rapuh lemah, kita perlu seorang pembela atau hakim yang dapat menolong kita. Hakim secara duniawi akan membela seorang yang lemah dengan pasal-pasal atau dengan undang-undang yang berlaku. Hakim duniawi akan membela ketika ada penghakiman dengan kepandaiannya berbicara, dengan kecerdasannya berargumentasi dan mengumpulkan data-data. Dan kita tahu bahwa hakim dunia itu dibayar. Maka semakin banyak bayarannya, biasanya semakin lancar perkaranya. Itu hakim dunia. Berbeda dengan hakim rohani. Hakim rohani adalah Allah sendiri. Allah lah yang membela kelemahan dan kerapuhan kita. Dan karena itu Allah mengutus Roh Kudus, Roh Tuhan, yang menjadi pembela kita, yang akan mendampingi peristiwa-peristiwa kita setiap hari. Roh Kudus menjadi pembela kita dalam perkara persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan kita, sehingga kita sungguh mempunyai iman, harapan, dan kasih. Itu permenungan yang kedua. Allah Tuhan sendiri adalah sang pembela kita, dengan mengutus Roh Kudus-Nya yang akan menerangi, membimbing, dan menuntun kita. Permenungan yang terakhir, yang ketiga adalah seperti seorang janda tadi datang kepada hakim. Maka kita mesti datang kepada Tuhan. Yesus pernah mengatakan, marilah dan datanglah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi datang kepada Tuhan. Yang kita ungkapkan di dalam doa-doa kita semua. Maka Yesus mengatakan, janganlah jemu untuk berdoa. Kamu harus berdoa dengan tak jemu-jemunya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak ungkapan doa-doa kita. Ada ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, isi doa itu ada yang mengucap syukur, maka yang diungkapkan adalah litani syukur. Litani syukur atas kesehatan, litani syukur atas rezeki, atas kasih persaudaraan. Tapi mungkin juga mengungkapkan ratapan atau keluh kesah. Tapi juga mungkin doanya merupakan pujian kepada Tuhan. Tetapi juga doa-doa kita bisa jadi lebih banyak permohonan. Jadi ada jenis-jenis doa. Doa meratap, doa pujian, doa permohonan, doa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam realitas atau kenyataan hidup kita lebih banyak doa itu sifatnya permohonan. Permohonan. Maka kalau pemahaman doa kita hanya sebatas permohonan, dikabulkan atau tidak dikabulkan, maka doa itu bisa membuat kita bosan. Kalau doa-doa kita dikabulkan, mungkin kita terus berdoa. Tetapi ketika doa-doa kita tidak dikabulkan, mungkin kita akan bosan untuk berdoa dan bahkan mungkin tidak mau berdoa lagi. Kalau pemahaman hanya sebatas doa permohonan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita tidak jemu-jemunya untuk berdoa kepada Tuhan, hendaknya doa itu melampaui segala sesuatu, melampaui permohonan. Tetapi lebih dari itu, doa hendaknya kita hayati sebagai tinggal bersama dengan Tuhan. Doa merupakan kebersamaan, menikmati kebersamaan dengan Allah sendiri, dengan Tuhan sendiri. Seperti dalam Pranekaristi ini, kita diajak untuk mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam sabdanya, kehadiran Tuhan dalam kurban Kristus, yaitu tubuh dan darahnya, adalah suatu kebersamaan, bukan hanya sekedar permohonan. Kalau permohonan bisa jadi kita akan bosan kalau doa-doa kita tidak didengarkan. Yesus sendiri telah memberikan teladan berdoa. Dalam teks-teks kitab suci, Yesus memberikan keteladanan. Semalam-malaman ia berdoa. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Pagi-pagi buta ia berdoa kepada Allah Bapanya. Dan sebelum memilih ke-12 rasul pun, Yesus berdoa kepada Allah Bapanya. Dan juga Yesus mengajarkan doa yang luar biasa, yaitu doa Bapa kami. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan teladan bagi kita bagaimana caranya berdoa, tetapi Yesus juga menekankan bagaimana kekuatan doa itu. Yesus juga mengajarkan bahwa doa itu mempunyai kekuatan. Beberapa contoh dikatakan, Yesus pernah mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman, doa yang disertai dengan iman akan membawa keselamatan. Maka dalam konteks doa-doa yang dikabulkan oleh Yesus, Yesus menyembuhkan bukan hanya penyembuhan secara jasmani, yang tuli bisa mendengarkan, yang lumpuh bisa berjalan, tetapi melampaui yang fisik, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Jadi doa sungguh mempunyai daya kekuatan ilahi yang mampu menyelamatkan kita semua.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, semoga dengan sabda Tuhan hari ini kita sungguh-sungguh tak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, bagaimana kita harus tekun dan setia di dalam doa-doa kita, marilah kini kita ungkapkan credo doa syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah kita mengindahkan anjuran Tuhan kita Yesus Kristus, supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Marilah kita mohon supaya doa kita disampaikannya ke hadapan Bapa kita di surga. Untuk jawaban doa umat menjawab, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga yang diserahi tugas pelayanan tertentu dalam gereja, semoga mereka yang diserahi berbagai tugas pelayanan dalam gereja menjadi orang-orang yang bersemangat doa dengan mengingat sabda Tuhan Yesus, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah mengenal atau baru mencari Allah, semoga semua orang yang mengenal atau baru mencari Allah tidak ragu-ragu berwawancara dengan Dia lewat doa yang keluar dari lubuk hati. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengalami kekeringan dalam hidup rohani mereka, semoga semua orang yang mengalami kekeringan rohani tetap bertekun dalam iman bahwa Allah senantiasa mendampinginya, kendati pun mereka tidak melihat dan merasakannya. Semoga malam gelap kehidupan rohani mereka menjadi saat untuk menyadari kebutuhan mutlak akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ibadat ini, semoga kita semua belajar memohon dengan tidak jemu-jemu segala sesuatu yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan semoga perayaan Ekaristi ini membuat kita serta dunia kita lebih akrab dengan Allah. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa permohonan kami. Jadikanlah kami ini umat yang tekun berdoa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.